Oke, ini saya sudah menyiapkan untuk materi lanjutan, menyelesaikan soal-soal lanjutan. Kalau tidak salah, terakhir kemarin saya ada tambahan matematika itu menyelesaikan sampai soal 19. Nah, ini kita akan mulai dari soal 20, kalau tidak salah. Benar nggak ya? Ya udah, karena nggak ada yang menanggapi, saya anggap benar ya. Kita mulai dari soal nomor 20. Oke, nomor 20 itu dia diketahui garis P melalui titik A yang titiknya itu A kecil, koma min 2, dan titik B min 2, min 11, dan dia tegak lurus terhadap garis 3x plus 9y sama dengan 10. Maka nilai A berapa? Nah, ini bisa kalian cari dulu gradien garis yang tegak lurus itu. Karena supaya kita bisa menemukan hasilnya si A itu berapa. Oke, kita cari dulu gradiennya 3x plus 9y sama dengan 10. Ada yang tahu gimana caranya mencari gradien garis 3x plus 9y min 10, sama dengan 10? Halo? Oke, nggak ada yang menjawab. Baiklah, langsung aja lah saya cari gradien garis 3x plus 9y sama dengan 10. Nah, kita bentuk si 3x plus 9y menjadi sama dengan 10 itu menjadi bentuk umum y sama dengan mx plus c. Karena si m-nya itu akan menunjukkan gradiennya. Di sini kan kita punya 3x plus 9y sama dengan 10. Berarti kita buat aja dulu si y-nya ini berdiri sendiri gimana caranya biar jadi y sama dengan gitu. Berarti kan harus kita pindahkan. Si 3x kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Dan kalau misalkan dia itu adalah operasi penjumlahan biasa, 3x-nya dipindahkan ke sebelah kanan, maka dia akan berubah menjadi negatif 3x. Nah, ingat di sini si y-nya belum berdiri sendiri, masih ada 9. Ini adalah 9 dikali y gitu ya. Ini juga bisa kita pindahkan ke sebelah kanan supaya y-nya berdiri sendiri. Seperti ini, y sama dengan. Tapi karena di sini sekarang operasinya perkalian, 9 dikali y menjadi 9y. Maka saat dia pindah ke ruas sebelah kanan, dia akan berubah menjadi pembagian per 9. Atau bisa kita tuliskan kembali menjadi y sama dengan 10/9 dikurangi 3/9 x. Nah, sekarang sudah ketemu nih, m itu kan koefisiennya x. Sama seperti yang ada di sini. M adalah koefisiennya X dan koefisiennya X di apa namanya soal ini adalah negatif 3/9. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa gradien yang pertama itu adalah negatif 3/9 atau bentuk sederhananya adalah negatif sepertiga. Maka pada garis P yang merupakan garis dengan gradien yang tegak lurus terhadap garis 3x plus 9y sama dengan 10, si gradien garis P itu cara mencarinya kita harus ingat dulu bahwa kalau gini aja. Garis P tegak lurus dengan
garis 1 gitu. Garis 1 karena ini M1. Maka MP dikalikan dengan M1 hasilnya sama dengan negatif 1. Ya, ingat-ingat ya, ini adalah rumus. Halo Bu, Halo, maaf ya baru join. oke, tidak masalah. Udah sampai di sini langsung mengikuti aja ya. Nah, kemudian kita sudah punya tadi M1-nya adalah negatif sepertiga. Maka berapa MP supaya kalau dikalikan negatif sepertiga sama dengan negatif 1. Nah, ini bisa kalian pindahkan lagi. Ingat, ini operasinya perkalian. MP dikali negatif sepertiga sama dengan negatif 1. Kalau dia dikali dan dia pindah tempat, maka berubah menjadi pembagian. Atau saya tuliskan begini aja, biar lebih enak dibaca. Negatif 1 bagi negatif sepertiga. Nah ya, diingat-ingat juga kalau di dalam pecahan itu tidak ada pembagian, adanya perkalian yang dibalik. Jadi negatif 1 dikalikan dengan negatif 3/1. Negatif 1 kali negatif 3 maka jadinya negatif 3. Maka jadinya 3, positif 3. Positif 3 dibagi 1 tetap tidak berubah. Nah, ini adalah gradien garis P. Baru ketahuan gradien garis P-nya. Terus buat apa gunanya kita cari tahu gradien garis P? Supaya kita bisa menggunakan rumusnya di dua titik yang ketemu ini. Ada dua titik yang diketahui, terus ada sudah ketemu gradien. Kira-kira ada yang tahu gimana caranya untuk menemukan persamaan garis P? Gradien yang 3 itu sama dengan Y2 min AX plus Y1 BY. per X2 min X1. Sorry, coba diulangi lagi yang cewek tadi. Kan gradien garis P-nya sudah ketemu 3. 3 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 yang dari garis itu, Bu. Oke, betul sekali. Dengan apa namanya, gradiennya itu kan rumus lainnya gradien selain yang tadi kita cari, itu kan adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 ya. Ini adalah gradien. Rumus lainnya kalau misalkan diketahui dia ada dari dua titik. Nah, inilah gunanya gradien itu nanti di situ. Ini kan X1, Y1, X2, Y2. Sehingga nanti Y2-nya sama dengan berapa itu? Negatif 11. Sebentar, saya kasih pembatas dulu. Aduh. Negatif 11 dikurangi negatif 2 per negatif 2 dikurangi A sama dengan M. M-nya langsung aja ya, kita tuliskan 3. Nah, oke. Negatif 11 dikurangi negatif 2. Berapa jawabannya? Min 9. Oke, min 9 per Min 2 min A. sama dengan 3. Nah, ini kita pindahkan sekarang. Negatif 2 dikurangi A, kita pindahkan ke ruang sebelah kanan. Dia adalah pembagian ya, negatif 9 dibagi negatif 2 min A kan. Karena pembagiannya itu pindah, maka dia akan berubah menjadi perkalian. Perkalian aljabar, penjabaran aljabar biasa, negatif 9 sama dengan 3 dikali negatif 2 dan 3 dikali negatif A. Supaya kita bisa menemukan si A-nya. Berapa ya 3 dikali negatif 2? Min 6. Oke, terus 3 dikali negatif A? Min 3A. Min 3A. Oke, good. Oke, gimana caranya biar si A-nya berdiri sendiri? Min 3A
ke ruas kiri, terus yang minus 9 ke ruas kanan. Oke, boleh seperti itu supaya minusnya hilang ya. Ini ke kiri, yang ini ke kanan. Selain itu kita juga menyamakan suku. Karena negatif 3A pindah ke ruas kiri dan dia adalah operasi pengurangan penjumlahan, maka dia berubah tanda. Dari yang awalnya negatif menjadi positif. Kemudian yang negatif 9 juga sama, karena dia pindah ke ruas kanan, pindah tempat berarti dia menjadi positif, dikurangi 6. Aduh, gimana nih? Yaudah deh. Ya, turunkan aja. Jadi, 3A sama dengan berapa? 9 dikurangi 6. 3 ya, sama dengan 3 ya. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Nah, A-nya berapa jadinya? 1. Oke, karena apa? 3 Iya, 3 dibagi 3. dibagi 3 ya. Jadi A-nya sama dengan 1. Yang ditanyakan apa sih? Oh, nilai A. Oh ya, udah. Berarti sudah ketemu kalau si A-nya itu sama dengan 1 ya. Gitu. Ada pertanyaan? Ini ada rekamannya nggak? Iya, ada rekamannya. Sebenarnya dari kemarin itu saya mau upload rekaman yang sebelumnya pertemuan nomor soal nomor 6 sampai 20 sampai 19, tapi belum sempat. Nanti kalau misalkan nggak bisa saya upload, saya mintakan tolong Pak Tanto untuk menguploadkan ya. Kemarin saya sudah coba bilang, tapi passwordnya salah. Kira-kira kenapa ya? Iya, jadi kan saya mau upload di YouTube, tapi YouTube-nya itu harus konfirmasi melalui nomor. Nah, nomor yang terdaftar itu adalah nomornya teman saya, yaitu nomor teman saya nggak bisa dihubungi sampai, nggak sampai sekarang juga sih. Jadi nanti saya usahakan untuk upload, kalau beneran masih nggak bisa, ya itu tadi, saya akan serahkan kepada Pak Tanto saja rekamannya, biar beliau yang upload. Ini sekarang juga sedang direkam. Ya, jadi seperti itu deh. Oke, ada pertanyaan nggak untuk nomor 20? Tidak ada, Bu. Oke, lanjut ke soal nomor 21. Diketahui GX sama dengan 3X dikurangi 5, GM sama dengan negatif 11, dan G4 sama dengan N. Berapakah M ditambah dengan N? Ini adalah bentuk apa namanya, rumus yang digunakan, yang akan kita gunakan itu ini. Kalau dia itu X-nya diganti sama M, hasilnya adalah negatif 11. Maka di sini bisa kita tuliskan GM itu sama dengan 3. 3 enggak. 3-nya diapain terusan? Pindah ruas? Belum. Kita tuliskan dulu 3 bentuk kali rumusnya GM itu kayak 3M. gitu. Oke, 3M dikurangi 5 sama dengan minus 11. sama dengan min 11. Oke, dari sini kita bisa cari M-nya. Apa yang bisa dipindahkan? 5. Oke, min 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga nanti membuat si 3M itu berdiri sendiri. Negatif 11 ditambah atau dikurang 5? Ditambah Tambah 5 ya, karena negatif 5 dia pindah ruas menjadi positif. Berapa 3M ini? Negatif 11 ditambah 5 ini? min 6. Maka M sama dengan? Min 6 per 3. Oke, min 6 per 3 Ya, atau sama dengan min 2. min 2. Oke, sudah ketemu nih M-nya. Disimpan dulu. Sekarang kita punya G4 itu sama dengan N.
Nah, G4 itu kan berarti tadi kalau misalkan X isinya X, kalau 4 isinya ya 4. Jadi kita punya 3 dikali 4. Seperti ini ya. Iya. Dikurangi 5. Ini sama dengan N. Ya udah, kalau ini mah tinggal kita hitung aja. 3 kali 4 berapa? 12 dikurangi 5. Sehingga N-nya 7. Oke, sudah dapat. Sekarang kita punya M negatif 2, N-nya 7. Saat mereka dijumlah apa yang terjadi? 5. Oke, hasilnya 5. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Oh, kirain tanya. Oke, seperti itu kira-kira caranya. Aku mau tanya. Boleh. Yang 9 apa? Yang G4 itu kan sama dengan 3. 3 dikali 4 itu dapat dari mana? Kalau misalkan gini ya, kalau misalkan G-nya itu isinya X, itu kan rumusnya 3X min 5. Jadi kalau yang di dalam tanda kurung itu 4, ya udah X-nya ini diganti sama 4. Makanya jadi 3 kali 4. Gitu. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Lanjut ya. Oke, diketahui fungsi X itu adalah AX plus B. Salah. Plus B. Dengan F yang X-nya itu sama dengan 2, hasilnya adalah negatif 13. Dan F yang isinya 5 itu hasilnya 8. Dan diberikan pernyataan berikut. Nilai A sekian, nilai B sekian, Fx itu kayak gitu, F negatif 4 sama dengan negatif 5. Intinya di sini kita harus mencari A sama B-nya terlebih dahulu. Caranya ya udah tinggal dimasukin aja. Kalau Fx itu isinya adalah A dikalikan dengan X ditambah B. Ini rumus umumnya. Nah, kalau X-nya diganti dengan negatif 2, yang di sini juga sama. A dikali negatif 2 ditambah B, atau kita bisa tuliskan yang lebih sederhana lagi menjadi negatif 2A ditambah B, itu adalah negatif 13. Seperti ini ya. Nah, kalau X-nya diganti dengan angka 5, dengan cara yang sama, A dikalikan dengan 5 karena X-nya diganti jadi angka 5 tadi, ditambah B, atau bentuk yang lebih sederhana kita tuliskan menjadi 5A plus B, sama dengan di sini 8. Oke, ini bisa kita selesaikan dengan eliminasi, betul sekali. Eliminasinya langsung karena ada yang koefisiennya sama, yaitu B. Langsung aja kita kurang. Kurang kan ini, bukan tambah. Min 7A. Oke, jadi min 2A dikurangi 5A sama dengan min 7A, betul. Min 13 dikurangi 8? Min 5. Min 21. Oke, yang lebih tepat negatif 21 ya. Kalau kalian bingung bisa gunakan cara ini. Negatif 13 dicoret-coret sendiri gitu loh. Negatif 13 dikurangi 8. Oh, berarti kan ini negatif sama negatif. Maka nanti hasilnya juga negatif. Sama-sama negatif berarti ditambah gitu. Angkanya maksudnya. Nah, kalau misalkan negatif 7A itu sama dengan negatif 21, A-nya berapa? 3. 3. Dapat dari mana 3? Min 21 per min 7. Betul. Negatif 21 dibagi negatif 7 sama dengan 3. Ketemu A-nya sama dengan 3. Apakah benar dengan yang ada di sini? Salah. Oke, salah. Kok waktunya 12 menit lagi ya?
Sebentar. Saya tanyakan Pak Tanto dulu. Bentar saja. 1 minute. Oke, mari kita lanjutkan. Mumpung masih ada 11 menit. A-nya diketahui 3. Mau dimasukkan ke persamaan yang mana? Persamaan 1 atau persamaan 2? Untuk mencari B. 1. Oke, boleh masukkan ke persamaan 1. Tadi kita punya persamaan 1 adalah negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 13. Supaya bisa kita cari B-nya, kita ubah si A menjadi 3. Ditambah B sama dengan negatif 13. Negatif 2 kali 3 berapa? Min 6. Oke, min 6 ditambah B sama dengan negatif 13. Lalu diapakan? Min 6 dipindah ke ruas kanan. Oke, dipindah. Betul. Kalau dipindah, dia berubah menjadi Positif. positif. Karena dia operasinya penjumlahan ya. Nah, ini B sama dengan berapa berarti? Min 7. Min 7. Apakah sudah betul dengan yang di pernyataan? Betul. Yeay. Oke. Nah, berikutnya yang 3. Berarti kalau misalkan A dan B-nya betul. sudah kita ketahui, benar? A-nya tadi Iya. kan 3 ya. 3X ditambah negatif 7. Atau langsung aja kita tulis min 7. Ya, berarti sudah betul. Jadi jawabannya yang 2 dan 3. Bentar, ban saya lingkarin. Oke, nanti untuk kalau misalkan tiba-tiba mati, coba tunggu informasi dari Pak Tanto ya. Saya sudah bilang ke Pak Tanto. Ada pertanyaan untuk nomor 22? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, saya anggap tidak ada ya. Nah, berikutnya untuk nomor 23. Ada 2 segitiga yang kongruen, saling kongruen. Kongruen itu berarti apa? Ada yang tahu maksud dari kata kongruen? Sama, bentuknya sama tapi tapi sebangun, Deng. Ukurannya doang yang beda. Yakin? Gitu, Kak. Enggak sih. Tapi setahu kongruen itu bentuknya enggak sama, tapi dimensinya sama. Maksudnya bangunnya sama. Ya gitu sih. Mungkin maksudmu itu sebangun kali ya, Kiyoshi. Kalau kongruen itu sama persis semuanya. Sama persis ukurannya, sama persis bentuknya, sama persis sudutnya, dan juga sisi-sisinya. Semuanya sama. Dia adalah 2 bentuk yang sama, hanya saja ditampilkan dengan mungkin posisinya aja yang berbeda. Misalnya kayak gini. Ini sebenarnya 2 segitiga yang sama. Cuman satunya namanya PQR, yang satunya STU. Nah, kalau STU itu kita putar ke atas 90 derajat, dia akan sama persis dengan segitiga PQR. Ya enggak? Sehingga pasangan sisi yang sama panjang yang mana? Apakah PR sejajar dengan UT? Iya, benar ya jawabannya itu ya? Iya, oke deh. Iya. Betul. Selesai. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tulisannya dia sebangun, baru nanti ini adalah 2 segitiga yang dia itu perbandingannya setara, perbandingannya senilai. Itu baru sebangun. Oke.
soal nomor 24. Dua kapal masing-masing berangkat dari pelabuhan A dan pelabuhan B. Kapal pertama berangkat dari pelabuhan A ke arah utara, kemudian belok ke arah timur ya, seperti yang ada di gambar, bla 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 bla. Maka jarak terdekat pelabuhan P dan R adalah berapa? Ini menggunakan Pitagoras ya. Campuran-campuran antara Pitagoras dan ya Pitagoras saja sih. Sini juga sudah langsung dituliskan gimana berapa ukurannya. Dari A ke B itu 69 km, tapi dari titik ini saya kasih titik T lah ya. Dari titik T ke P itu hanya 36 km. Maka kalau saya tarik garis yang sejajar dengan titik P, di sini saya kasih U, maka jarak dari U ke B berapa? 33. Oke, dapat dari manakah angka 33 itu? 69 dikurangi 36. Oke, 69 dikurangi 36 itu adalah jarak sisa dari A ke B dikurangi TP atau AU ya, sama aja. Karena mereka kan ini setara, sejajar. Nah, sama juga halnya dengan TP dan AU, ini AT dan PU itu juga sejajar. Sehingga PU itu juga 20 kilo. 20 ini 33. Nah, permasalahannya di sini kita nggak tahu nih kita ini di sini nih berapa, di sini berapa. Kita nggak bisa bilang kalau mereka itu dibagi dua. Karena apa? Di sini 24 km, di sini 20. Berarti mereka itu tidak kongruen. Tapi kita bisa menggunakan rumus ini. Karena jarak dari U ke B itu adalah 33 km. Gimana ya saya nulisnya? Gini aja deh. U ke B itu 33 km, maka jarak dari potongan antara ini, titik potong antara garis PR dengan UB yang saya beri nama garis O, titik O. Dari titik O ke B itu bisa kita kasih nama 33 dikurangi X. Kenapa? Terus X-nya siapa? Nah, X-nya tuh ini. Ini saya kasih nama X. Bisa dipahami kenapa seperti itu? Bisa, Bu. Ya, jadi saya beri nama X kenapa? Karena saya juga belum tahu itu panjangnya berapa. Nah, 33 sisa dari si X ini adalah si OB, yaitu 33 dikurangi X. Ini saya tuliskan di sini. UO itu adalah X, jadi OB itu 33 dikurangi X. Nah, terus buat apa? Ya, buat mencari si X-nya kita bisa menggunakan resep bangunan. Di sini ada dua segitiga. Yang pertama adalah segitiga PUO. Yang satu adalah BR sama O. Nah, si BO tadi 33 dikurangi X. Si UO adalah X. Yang PU itu 20. Yang RB 24. Nah, kalau dibuat seperti ini, diilustrasikan seperti ini, sudah kelihatan kan kesebangunannya yang kayak gimana? 20 per 24 sama dengan X X per 33 min X. per 33 min X. Jangan bingung kenapa
Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi sempat terhenti tiba-tiba, itu saya juga kurang tahu juga kenapa. Mari kita lanjutkan. Tadi kita sampai di untuk mencari jarak antara U ke O dan O ke B. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mencari bentuk Pitagoras dari P ke O dan R ke O. Ini adalah jarak terdekat pelabuhan PR. Itulah kenapa kita harus mencari si X. Ya caranya sama kayak cara perbandingan ya. Yang ini dikalikan ke sini, yang ini dikalikan ke sini. Jadi kita punya 20 dikali 33 min X sama dengan 24 X. Karena 24 dikali X langsung aja ya. Nah sekarang kita jabarkan dulu yang 20 dikali 33 dan 20 dikali negatif X. Berapa itu? 20 kali 33 berapa? Ada yang tahu? 990. Terlalu banyak. 20 dikali 33 loh, bukan 30 dikali 33. 20 dikali 33 ya anggap saja 33 dikali 2 itu kan 66. Kemudian kita punya simpan 01 dari 660. Kemudian 20 dikali negatif X ya, negatif 20X gitu ya. Sama dengan 24X. Nah ini kita geser aja si negatif 20X supaya menjadi positif dengan pindah ke kanan sekaligus biar dia bertemu dengan yang sukunya sama. Jadi 24X ditambah atau kurang? Tambah. Ditambah 20X. 20X. Jadi 660 sama dengan ini bukan 26 ya, tapi 20. 4X. 44X. Maka si X jadi berapa? Ya seperti biasa 660 kita bagi 44. Berapa tuh? Nah, pakai kalkulator aja nggak apa-apa kok. Oke. 15. Terus kali X sama dengan 15. Sudah dapat. Nah, si X itu dia adalah UO. Jarak dari U ke O. 15. Sementara panjang OB, jarak dari O ke B, 33 dikurangi 15. Berapa? 18. Oke, 18. Nah, ini sekarang kita sudah menyelesaikan permasalahan si X sama 33 min X. Di sini saya buatkan, aduh, jelek. Segitiga yang baru. Ini 15, ini 18. Belum masuk semua ya teman-temannya ya. Oke deh lanjut aja lah nggak apa-apa. Nah dengan informasi ini kita bisa mendapatkan panjang, sisi terpanjang menggunakan Pitagoras ya. Untuk yang pertama dulu panjang dari PO. Rumusnya gimana nih? Akar dari 20 kuadrat 20 kuadrat plus plus 19 kuadrat. Oke, itu kayaknya kurang jelas tulisannya 15. 15. Ya, 15 kuadrat. Jadi 20 kuadrat itu berapa? 400.
415 kuadrat. 225. 225. Sehingga mereka kalau dijumlahkan menjadi 625. akar dari 625 adalah 25. oke. Sudah ketemu panjang PO. Di sini itu 25. Nah, sekarang yang OR. Gimana ini penyelesaiannya? 24 kuadrat plus 18 kuadrat. Oke, 18 kuadrat. 24 kuadrat sama dengan berapa? 576. 576. 18 kuadrat 324. sehingga mereka dijumlahkan menjadi 900. oke, yang terakhir akar 900 sama dengan 30. maka jarak terdekat pelabuhan P ke R ini adalah 25. Kita tambahkan dengan 30 ya. 55. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Pak Ardi meminjam uang di bank sebesar 15 juta dengan bunga tunggal 4% per tahun dan pinjaman akan dikembalikan secara bertahap dengan angsuran tetap tiap bulan selama 4 tahun. Disajikan beberapa pernyataan berikut. Besar bunga per bulan adalah 50.000, besar bunga seluruhnya adalah 2.800.000, jumlah pinjaman seluruhnya adalah 17.400.000, besar angsuran per bulan adalah 360.000. Nah, kita harus tahu dulu besar bunga selama 4 tahun. Kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari bunga. Ini cuman rumus gampangnya aja ya. Kalau kalian punya cara yang lebih cepat dan lebih baik, yang menurut kalian lebih suka, nggak apa-apa. Pakailah itu. Ini ada alternatif cara seperti ini. Nah, ini untuk mencari bunga per tahun ya. Karena lamanya itu adalah 4 tahun, ini nggak usah kita kalikan jadi, nggak usah kita buat jadi bulan, langsung aja kita tulis 4, karena biasanya lama itu menyatakan bulan per 12, karena per 1 tahun gitu ya. Tapi karena dia sudah 4 tahun itu sama dengan 48 bulan, 48 bagi 12 juga tetap 4, nggak ada yang berubah, sehingga tetap aja kita tulis 4. Kemudian persentase bunganya di sini sudah persentase bunga per tahun. Ya udah kita anggap aja apa namanya per tahun itu 4/100, udah nggak usah diapa-apain lagi. Dikali pinjaman awalnya, sorry ini bukan bunga per tahun, maafkan saya, ini adalah bunga keseluruhan. Jadi nanti kita mencari yang nomor 2 dulu. 4 dikali 4/100 kali pinjaman awalnya tadi pertama kita pinjam adalah 15 juta. Bukan kita, Ding. Pak Ardi. Oke, dari apa cara penyelesaian ini? Bukan cara penyelesaian. Dari persamaan ini ada yang bisa dicoret? 100. 100-nya kita coret sama 2.
2 nol di bagian belakang dari 15 juta. Jadi kayak mereka biar menghilangkan nolnya ya. Sama-sama dibagi 100. Nah, 100 dibagi 100 sudah jelas 1 dan 4 dibagi 1 ya udah 1 nggak usah kita pikirkan. Sehingga kita menyisakan 4 dikali 4 dikali 15 dengan sisa nolnya 1, 2, 3, 4. 4 nol. Nah, 4 dikali 4 itu atau kamu mau dihitung 4 dikali 15 dulu juga boleh, sama aja. Nanti 4 dikali 15 itu kan 60. 60 dikali 4, 240. 240 masih bersisa 0,4, 2, 3, 4. Sehingga total bunga keseluruhan itu 2.400.000. Salah ya, berarti nomor 2 ya. Oke, nomor 2 salah. Nah, ini 2.400.000 adalah bunga keseluruhan. Maka kalau per bulannya berapa? Ya udah 2.400.000-nya tinggal kita kali 4 sorry. Kita bagi 4 tahun. Ya enggak? 2.400.000 ini adalah bunga selama 4 tahun. Atau sama dengan 4 kali 12, 48 bulan. Benar nggak? Benar kan 12 kali 4, 48? Maka 1 bulannya berapa? Ya udah 2.400.000 bagi 48. Berapakah itu? Berapa 2.400.000 bagi 48? Ada yang sudah menghitung? Hmm. 50. Oke, ternyata benar bahwa kalau bunga per bulannya adalah 50.000. So, ini jawabannya betul. 1 betul. Jadi jawabannya antara A sama B ya. Nah, berikutnya jumlah pinjaman seluruhnya adalah 17.400.000. Jumlah pinjaman seluruhnya itu berarti kita harus mengembalikan uang berapa beserta dengan bunganya. Kita harus mengembalikan uang 15 juta, itu pasti. 15 juta harus dikembalikan ditambah dengan bunga 2.400.000. Jadi pinjaman total kita ditambahin aja 15 juta ditambah 2.400.000. Berapa itu? 17.400.000. 400. Oke, 17.400.000. Berarti untuk yang nomor 3 juga benar. Ya udah, kalau 1 dan 3 benar itulah jawabannya. Kalau yang 3 salah berarti 1 dan 4. Ya begitu, gitu aja lah. Ada pertanyaan untuk nomor 25? Untuk mencari besar angsuran per bulan gimana caranya? Ada yang tahu? Bagilah. Dibagi siapa yang dibagi? Siapa dibagi siapa, wis? Siapa tadi yang ngomong dibagi aja? Jumlah pinjaman seluruhnya dibagi bulan yang dipakai. Oke. Bulan total ya. Nah, untuk memastikan kalau misalkan ternyata besar angsuran itu ada di nomor 3. Berarti kita harus menghitung itu dulu kan. Maka cara mencarinya adalah kita bagi pinjaman totalnya ini, si 17.400 ini, kita bagi sama bulan totalnya, yaitu 48 bulan. Baru nanti ketemu 300, berapa nggak tahu. Bukan 360 ini jawabannya berarti. Dibagi 48. Jawabannya yang benar adalah 362.500.
Ya, mungkin cuman beda 200 rupiah, tapi begitulah matematika ya. Dia bahkan beda strip aja hasilnya juga berubah, sehingga tetap harus diperhatikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke. Oke, nomor 26. Rata-rata nilai harian pada tabel adalah 76. Diberikan beberapa pernyataan, banyak siswa yang mendapat bla 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 bla. Oke. Jadi di sini kalian harus mencari masing-masing juga ya, sama aja lah ya. Rata-rata tabel harian adalah 76. Oh, ini ada satu yang kita tidak tahu siapa isinya. Itulah kenapa kita sudah diberitahu rata-ratanya berapa. Nah, ini kebiasaan soal matematika itu kayak gitu ya. Kalau diketahui ini pasti ada salah satu yang hilang. Cara cari rata-rata gimana sih? Nilai dikalikan dengan frekuensi masing-masing, kemudian jumlah semuanya. Ya enggak? Kemudian dibagi dengan total frekuensi. Nah, ini total frekuensinya adalah 1 tambah 1, 2 tambah 6, 8, tambah 3, 11, ditambah X saya juga nggak tahu, 11 tambah X, kemudian 11 tambah X tambah 2, 13 tambah X, 13 tambah X tambah 2, sama dengan 15 tambah X, begini ya. Ini untuk frekuensinya. Sebentar, saya nggak akan tuliskan 76, saya akan tuliskan rata-rata. Nah, kemudian untuk yang nilai kali frekuensi itu berarti 60. Karena pernyataan yang pertama banyak siswa yang mendapatkan nilai 80 adalah 4 anak, berarti kita harus cari frekuensinya. Kita harus cari frekuensinya si X dulu. Jadi kalau kita punya 60 kali 1, kita tambahkan sama 65 kali 1. Kita tambahkan dengan 70 kali 6 dan seterusnya gitu ya. Tanda titik adalah perkalian ya. Jangan bingung. Per frekuensinya itu ada 15 tambah X. Nah, mari kita hitung bersama-sama rata-ratanya ini sama dengan 76. Oke, saya bolak-balik nggak apa-apa lah ya. Jadi 60 kali 1 dia tetap 60. 65 kali 1 tetap 65. 70 kali 6 sama dengan 420. 75 kali 3 ini 150 tambah 75. 225 ya. Ditambah 80X. Ditambah 85 kali 2, 170. Ditambah 90 kali 2, 180. Per 15 plus X, ini adalah rata-rata, yaitu 76. Nah, kita jumlah semuanya dulu. Yang satu suku, 60 tambah 65. Ditambah 420. Nah, saya pakai kalkulator aja lah biar cepet. 60 tambah 65 tambah 420. Tambah 225, tambah 170, tambah 180. Jadi kita punya 1120. Kalau saya salah ngitung di ini ya, langsung diingatkan ya. Per 15 ditambah dengan X. Sama dengan 76. Nah, kalau seperti ini kita harus menghilangkan pernya. Per 15 plus X ini. Kita pindahkan sehingga dia menjadi perkalian. Oke, dan hanya jika 1120 ditambah 80X akan sama dengan 76 dikali 15 plus X. 1120 tambah 80X
Ini sama dengan 76 kali 15. Berapa ya? 76 kali 15. 1140 ditambah dengan 76 kali X. 76X. Nah, sudah seperti ini kita samakan ke suku yang, kita pindahkan ke suku yang sama. Si 1120 ini saya pindahkan ke ruas kanan, si 76X saya pindahkan ke ruas kiri. Kenapa? Supaya mereka jadinya positif, gak ada yang negatif. Nah, sekarang kita punya 80X, tadi plus 76X karena pindah ruas dia menjadi negatif 76X. Sama dengan 1140. Yang 1120 tadi pindah ruas dari positif menjadi negatif, negatif 1120. Terus ya udah tinggal kita kurangin aja. 80X dikurangi 76X berapa? Empat X. Oke, masih ada yang ngikutin ya. 4X sama dengan 1140 dikurangi 1120. 20. Iya, 20 jawabannya. Sehingga X sama dengan 20 dibagi 4. Ya kan? Sama dengan 5. 5. Nah, sekarang kita tahu bahwa si X sama dengan 5. Dan X itu adalah mewakili frekuensi dari anak-anak yang nilainya 80. Di dalam pernyataan dituliskan bahwa siswa yang mendapat nilai 80 ada 4 anak, sehingga ini salah karena anaknya ada 5. Bisa dipahami? Nah, Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya di dalam tabel ditunjukkan modus dari data hasil penilaian harian adalah 70. Modus itu apa sih? Data yang paling banyak muncul. Oke, data yang paling banyak muncul atau data yang frekuensinya paling besar. Di sini yang paling banyak nilainya 70, ya kan? Di sini kan 5 ya tadi ya isinya. Oke, jadi jawabannya betul. Nah, berikutnya median. Kalau median itu apa ya? Nilai tengah. Nilai. Oke, sekarang kita punya frekuensinya itu adalah 15, X-nya kita ubah jadi 5 ya, karena tadi sudah ketemu. Sehingga ada 20 orang di dalam kelas ini. Nilai tengahnya dari 20 itu berarti urutan keberapa? 10 dan 11. Oke, jadi dia urutan ke-10 dan 11. Ya udah tinggal kita urutin aja. Ini kan U1. Ini urutan kedua. Ini urutan ketiga sampai berapa tuh? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urutan ke-8. Nah, ini urutan ke-9. 9, 10, 11. Sampai urutan ke-11. Oh, berarti si mediannya ada di sini. Karena dia adalah anak-anak di urutan ke-10 dan ke-11 yang merupakan nilai tengahnya 20. Maka mediannya adalah 75. Sehingga pernyataan 3 salah. Oke. Sehingga kalau pernyataan 1 dan 3 salah, maka jawabannya pasti 2 dan 4. Yang nomor 4 ini jawabannya benar. Banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata ada 9 anak. Rata-ratanya tadi adalah 76. Sehingga yang di atas rata-rata ada sekian anak. Di mana X-nya tadi isinya 5. Sehingga 5 tambah 2 tambah 2 sama dengan 9. Jawabannya betul. Pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada?
Oke, saya lanjutkan. Masih banyak ya. Hasil dari 40% ditambah 2,5 dikali 0,4 dibagi 1/5. Sama seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan biasa, bilangan bulat rasional. Bukan rasional. Ya bilangan bulat lah, bilangan bulat. Bilangan-bilangan seperti ini, bilangan rasional, bilangan pecahan, persen dan desimal itu juga harus didahulukan yang perkalian maupun pembagian. Normalnya kita selalu mulai operasi seperti ini dari yang paling kiri. Sorry, salah melingkari. Dari yang paling kiri terlebih dahulu. Jadi kalau kalian sudah menemukan seperti ini, oh ternyata ada perkalian dan pembagian nih. Berturutan seperti ini. Maka selesaikan yang paling kiri terlebih dahulu. Takutnya nanti kalau membagi dulu, dia akan berbeda jawabannya. Sehingga silahkan diselesaikan dari yang paling kiri. Nah, untuk perkalian bilangan campuran, ada bilangan bulat sama bilangan pecahan seperti ini tidak bisa. Ya bisa sih, tapi lebih enak kalau dibuat menjadi pecahan biasa atau desimal sekalian. Nah, kalau kayak gini saya lebih suka mengubahnya menjadi bilangan pecahan biar bisa dicoret-coret. Jadi kita ubah dulu 2,5 menjadi bilangan pecahan biasa. Yang atas itu cara menyelesaikannya 2 dikali 2 tambah 1. 2 dikali 2 ini ya. Kemudian yang bawah tetap tidak berubah. Nah, jadi yang atas kita punya 5/2. Kita tuliskan kembali di sini 5/2 kali. Nah, untuk 0,4 itu dia sama aja bentuknya dengan 4/10. Ya, bisa diingat-ingat. Kalau misalkan isinya 0,04, maka dia sama dengan 4/100. Jadi tinggal ngikutin di sini nolnya ada berapa. Kalau nolnya ada 2, berarti di bawah ini per 100. Kalau di sini cuma ada 1, berarti per 10. Kalau 3, ya udah mengikutin aja 0,004. Di sini kan ada 3 0, berarti 4/1000. Atau gampangannya ada berapa angka di belakang koma. Kalau ada 2 angka di belakang koma, ya berarti dia per 100. Kalau ada angka 3 di belakang koma, berarti per 1000. Kalau hanya ada 1, ya udah per 10. Nah, itu tambahan pengetahuan. Kalau kayak gini kan enak nih, bisa dicoret-coret. 2 bisa kita bagi sama 4. 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2, 2. Kemudian 5 bisa kita coret juga sama 10. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Udah, 2 dibagi 2, 1. Nah, sekarang kita punya sisa 1. Kita bagi dengan 1/5. Ingat, di dalam pecahan tidak ada pembagian, sehingga ya udah kita balik aja. Satunya tetap tidak berubah kemana-mana. Pembagiannya berubah menjadi perkalian. 1/5-nya dibalik. Jadi yang dibalik cuma bagian belakang aja ya. Diingat-ingat ya. Nah, ini 5 dibagi 1 tetap 5. 1 dikali 5 tetap 5. Sehingga jawabannya 5. Untuk yang di dalam tanda kurung ini. Sehingga kita punya 40% ditambah 5. Apakah 45%? Tidak bisa seperti itu. 40% itu adalah 40/100. Dia adalah bentuk pecahan. Ditambah dengan 5, berarti dia akan menjadi suatu bentuk lainnya. Ya, kita sederhanakan aja dulu sih 40/100 ini, biar nanti jadi lebih mudah. 4 juga bisa kita bagi dengan 10, yaitu sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 itu 2, 10 dibagi 2 itu 5. Sehingga kita punya 2/5. Ditambah 5, ini 5 itu sama aja seperti 5/1, sehingga kalian harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari yang ada di bawah ini, penyebut, KPK dari penyebut. Nah, KPK dari 5 dan 1 itu sama dengan 5, atau kalian gampangannya bisa mengalihkan langsung 5 dikali 1. Kalau angkanya gampang kayak gini ya.
Oke, masih ada 7 menit. Nah, karena yang pertama ini bawahnya sama-sama 5, nggak berubah, maka atasnya juga tidak berubah, tetap 2. Sementara yang ini, yang kedua, dari 1 dia berubah jadi 5 karena dikali 5. 1 dikali 5 hasilnya 5. Sehingga yang atas juga 5 dikali 5 sama dengan 25. Sehingga kita punya sekarang penyebutnya sudah sama, sudah bisa dijumlahkan. 2 ditambah 25 adalah 27. Nah, kita diminta untuk mencari bentuk desimal. Ya udah tinggal 27 dibagi 5 aja. Ini yang paling mendekati 5. Karena nanti hasilnya di sini 25. Kalau kita kurangi jadi 2. Karena 2 nggak bisa dibagi 5, kita kasih 0 di sini, koma di sini. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi 5,4 yang C. Ada pertanyaan? Apakah saya terlalu cepat menjelaskannya? Tidak. Oke, karena sudah jam 9:08 dan 6 menit lagi pertemuan kita berakhir. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Nanti tentang rekodnya saya beri kabar lagi besok. Ya, kalau besok masih belum bisa saya upload sendiri melalui YouTube saya, maka akan saya berikan saja kepada Pak Tanto biar beliau yang upload di YouTube-nya beliau. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ASPD dan ujian-ujian kalian lancar. Selamat malam. Amin. Terima kasih Bu. Selamat malam juga. Terima kasih Bu, selamat malam. Iya. Silakan kalau mau keluar dari Zoom boleh.